Selamat pagi anak Miss Aro semuanya. Nama saya Dina Gasaswati. Saya dari mahasiswa Kuriti Medan. Prodi saya PGSD. Pada video ini saya akan membuat kampanye anti bullying di sekolah dasar. Tujuan video ini adalah untuk mengedukasi siswa agar berani menolak dan melaporkan bullying serta mengajarkan cara melindungi diri atau stress protection. Selain itu, saya juga akan melakukan wawancara kepada dua siswa saya yang pernah mengalami bullying di kelas maupun di kelas sekolah. Nah, sebelum saya mewawancari dua siswa saya mau perkenalkan perkenalan diri siswa saya dari nama, kelas, dan asal sekolah. Nama saya Iki, kelas 4 SD, asal sekolah 101849. Nah, di sini saya mau perkenalkan siswa saya yang kedua dari nama, kelas, dan asal sekolah. Perkenalkan, nama saya Dinda, kelas 5 SD, dan saya sekolah di SD 101849. Sebelum saya mewawancarai dua siswa saya menjelaskan singkat cara bullying. Bullying adalah tindakan menyakiti teman, baik secara fisik, verbal maupun lewat ejekan dan pengucilan. Bullying tidak boleh dianggap biasa karena bisa membuat korban merasa takut, sedih, atau tidak mau sekolah. Kita semua harus ikut menghentikan bullying. Nah, di sini saya mau tanya siswa saya yang pertama, apa yang kamu pernah mengalami bullying di sekolah? Iya, Miss, saya pernah dibully, Miss. Pertanyaan kedua, jenis bullying seperti apa yang kamu alami? Apa yang merupakan ejekan, dorongan, atau kucikan? Saya sering diejek karena badan saya kecil, Miss. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana perasaan kamu saat mengalami bullying? Saya merasa sedih dan tidak enak sekolah, Miss. Pertanyaan keempat, apa yang kamu lakukan saat itu? Saya hanya diam karena takut, Miss. Pertanyaan kelima, apa harapanmu setelah bullying tidak terjadi lagi? Saya berharap teman-teman tidak mengejek lagi, Miss. Nah, di sini saya sudah mewawancari siswa saya yang kedua. Saya mau mewawancari siswa saya yang kedua, yaitu Dinda. Yang pertanyaannya, apa yang kamu pernah melihat atau mengalami bullying di sekolah? Nah, di sini saya mau wawancari siswa saya yang kedua. Yang pertama, apa yang kamu pernah melihat atau mengalami bullying di sekolah? Karena, Miss, saya sering didorong waktu main. Yang kedua, bagaimana yang membuat kamu paling tidak nyaman di sekolah? Saya takut dan malu, Miss. Yang ketiga, siapa yang kamu beritahu saat itu, guru, teman, atau orang tua? Saya cerita ke ibu guru, Miss. Yang keempat, menurut kamu apa yang seharusnya dilakukan jika ada bullying? Harus lapor ke guru dan tidak membalas, Miss. Yang kelima, apa pesanmu untuk teman-teman agar tidak bullying? Ayo jadi teman yang baik, Miss. Nah, sekarang Miss akan memberikan bimbingan stress protection atau cara melindungi diri dari bullying, yaitu yang pertama, berani berkata stop jika ada mengejek atau mengganggu. Yang kedua, jangan melawan dengan kekerasan tapi segera menjauhi pelaku. Yang ketiga, segera laporkan ke guru atau orang dewasa terdekat. Yang keempat, cerita kepada orang tua agar mendapatkan dukungan. Yang kelima, pilih teman yang baik dan positif, jangan sendirian di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Yang keenam, jaga kepercayaan diri, kamu berharga dan layak dihormatin. Yang ketujuh, jika bullying tidak online, blokir pelaku dan laporkan ke guru atau orang tua. Solusi dari wawancara yang siswa yang mengalami bullying. Yang pertama, solusi untuk siswa mengalami ejekan atau korban bullying. Masalah yang muncul dari siswa pertama sama siswa saya yang kedua. Yang pertama itu siswa saya sering diejek karena fisik atau badannya kecil. Yang kedua, siswa merasakan sedih, takut, dan memilih diam. Solusi yang diberikan, yang pertama, menguatkan rasa percaya diri. Guru memberikan pembuatan bahwa setiap anak unik dan beragam. Yang latihan, saya berharga, saya kuat, saya boleh berkata tidak. Yang kedua, mengajarkan respon asertif. Ajarkan kalimat sederhana seperti tolong berhenti, saya tidak suka. Latihan bagaimana
tegas tapi tetap sopan. Yang ketiga, dampingan emosional. Kuesioner atau guru BK mendengarkan cerita siswa secara pribadi, memberikan ruangan aman agar siswa merasa didukung. Yang keempat, melibatkan guru kelas. Guru mengawasi lebih dekat situasi di kelas atau saat istirahat. Guru menegur atau memberikan peringatan kepada pelaku bullying. Yang kelima, mendorong siswa melapor. Ajarkan bahwa diam justru membuat bullying berlanjut. Berikan contoh cara melapor yang nyaman. Yang kedua, solusi untuk siswa mendapat dorongan atau kekerasan fisik. Masalah yang muncul, siswa didorong saat bermain, siswa merasa takut dan malu, siswa sempat berbicara atau bercerita kepada guru. Solusi yang diberikan: 1. Pendampingan khusus terhadap korban. Guru memastikan siswa aman dan tidak lagi diganggu, memberikan rasa nyaman agar siswa tidak merasa sendirian. Yang kedua, interaksi kepada pelaku bullying. Yang guru memanggil pelaku dan memberikan teguran atau korupsi ringan, memberikan edukasi tentang dampak serius dari tindakan fisik. Yang ketiga, mengajarkan strategi menjauhi situasi berbahaya. Siswa diajari berpindah tempat jika melihat tanda-tanda kekerasan akan terjadi. Yang kelima, memberikan dukungan sosial. Mendorong siswa berteman dengan kelompok yang suportif. Yang solusi umum untuk semua kasus bullying, dia harus belajar berkata tegas, stop, saya tidak suka. Solusi dari sisi korban, belajar berkata tegas, stop, saya tidak suka, segera melapor ke guru atau orang tua. Tidak membalas dengan kekerasan, membangun keberanian bersama teman yang mendukung. Mengalami bahwa bullying bukan secara korban. Yang kedua, solusi dari sisi sekolah. Yang pertama, membuat lingkungan sekolah aman atau zona bebas. Yang kedua, guru meningkatkan pengawasan saat istirahat. Yang ketiga, bagian ketiga, solusi untuk pelaku bullying. Sering agar mengalami dampak negatif tindakannya. Yang kedua, memberikan tugas empati, misalnya menuliskan bagaimana perasaan korban. Yang ketiga, mengajar pelaku menjadi teman pelindung setelah diberi arahan. Jadi di sini kesimpulan dari saya dari hasil wawancara saya dengan siswa saya. Dari hasil wawancara kami, kita mengetahui bahwa bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti ejekan dan dorongan. Kedua siswa saya merasa sedih, takut, dan tidak nyaman saat mengalami bullying. Namun melalui bimbingan yang diberikan siswa, belajar untuk berani berkata tidak, melapor kepada guru, dan menjaga diri dengan lebih baik. Bullying bukan hanya merugikan korban, tetapi juga merusakkan suasana sekolah. Karena itu, kita harus bekerja sama untuk menghentikan bullying dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dan penuh rasa saling menghargai di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Mari menjadi teman yang baik, mendukung dan tidak menyakiti orang lain, karena setiap orang berhak merasa nyaman di sekolah. Nih, di sini saya merekam sebagai adegan praktik bimbingan konseling. Adegan guru memanggil siswa yang menjadi korban bullying. Di sini saya mewawancarai dua siswa saya yang tadi. Terima kasih sudah mau bercerita kepada Miss. Apa yang kamu merasa nyaman dari sekarang? Saya masih takut, Miss. Tidak apa-apa, itu wajar. Miss ingin bahwa kamu tidak salah. Yang salah adalah tindakan bullying itu. Sekarang Miss ingin membantu kamu agar tahu cara melindungi diri bisa ya? Iya, Miss. Kalau suatu hari ada teman mengejek atau mengganggumu,
Kamu bisa katakan dengan tegas, tolong berhenti, saya tidak suka. Itu namanya bersifat asertif, tidak perlu berteriak, cukup tegas. Baik, Miss. Kedua, jangan melawan dengan kekerasan, segera menjauh dari pelaku dan cari tempat nyaman. Ya, Miss. Dan yang paling penting, kalau suatu hari ada teman mengejek atau mengganggumu, kamu tidak katakan dengan tegas, tolong berhenti, saya tidak suka. Itu namanya bersifat asertif. Tidak perlu berteriak, cukup tegas. Baik, Miss. Kedua, jangan melawan dengan kekerasan, segera menjauh dari pelaku dan cari tempat nyaman. Ya, Miss. Yang paling penting, segera lapor. Kamu boleh cerita ke Miss, ke guru kelas, atau ke orang tuamu. Kamu tidak boleh menyimpang sendiri ya. Iya, Miss. Saya mengerti. Bagus, Miss bangga karena kamu mau menceritakan semuanya. Kamu anak yang kuat. Ibu akan membantu memastikan kamu aman di sekolah. Terima kasih, Miss. Di sini saya mau tutup hasil wawancara saya dengan kedua. Ya, siap. Ya. Nah, baiklah. Di sini saya mau tutup hasil wawancara saya dengan dua siswa saya. Teman-teman, bullying bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa. Kita semua punya hak untuk merasa nyaman di sekolah. Ayo bersama-sama hentikan bullying dan jadi teman yang saling mendukung. Terima kasih sudah menonton video kampanye anti bullying saya dengan siswa saya. Jika ada perkataan saya, terutama jika ada yang salah dari awal hingga akhir, mohon dimaafkan. Dan minta maaf juga jika ada kesalahan kedua siswa saya mengatakan atau menyampaikan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Goodbye. Sampai ketemu di materi berikutnya.